Halo semuanya, perkenalin nama aku Gilbert Pardoman Simanjuntak dengan NIM 25080. Nama saya Esra Parbarita Barat dengan NIM 25049. Nama saya Indah Anggreni Parpahan dengan NIM 25065. Nah, teman-teman, kami di sini akan membahas tentang molekul dan air. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya mengapa es dapat mengapung di Atau mengapa air bisa menetes di daun? Atau mengapa garam dan gula bisa larut di dalam air? Sebenarnya, semua ini bisa dijelaskan dengan sesuatu yang sangat kecil, lebih kecil dari apapun yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Itulah yang kita sebut molekul. Molekul adalah partikel netral yang terdiri dari dua atau lebih atom yang terikat bersama melalui ikatan kimia, membentuk unit terkecil suatu zat yang masih mempertahankan sifat-sifat zat tersebut. Ciri-ciri molekul ada tiga. Yang pertama adalah molekul merupakan unit materi terkecil yang memiliki sifat kimia dan fisika yang khas. Yang kedua, suatu molekul memiliki ukuran dan massa yang pasti. Dan yang terakhir, sifat suatu zat atau materi hilang ketika molekulnya pecah. Jenis-jenis molekul ada dua. Yang pertama adalah molekul unsur. Molekul unsur merupakan molekul yang terbentuk dari beberapa atom yang memiliki unsur yang sama. Contohnya adalah oksigen atau O2. Dan yang kedua adalah molekul senyawa. Molekul senyawa adalah molekul yang tersusun dari dua atau lebih atom yang berbeda. Nah, yang berikutnya kita masuk ke air. Air adalah senyawa kimia yang mempunyai rumus kimia H2O yang terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Sifat kimia air yaitu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau dalam kondisi standar. Yang kedua, dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Yang ketiga, dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen melalui reaksi kimia. Dan yang terakhir, air memiliki pH sebanyak 7. Reaksi kimia air yang pertama adalah elektrolisis air. Elektrolisis air adalah proses penguraian molekul air H2O menjadi gas hidrogen dan gas oksigen menggunakan energi listrik sesuai dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Reaksi kimia air yang kedua adalah reaksi asam basa. Reaksi asam basa adalah reaksi kimia antara asam dan basa yang saling menetralkan, menghasilkan garam dan air. Reaksi antara asam klorida dan natrium hidroksida dituliskan sebagai berikut. Reaksi redoks. Reaksi berikut ini adalah contoh reaksi redoks yang menunjukkan logam natrium alkali bereaksi hebat dengan air, menghasilkan natrium hidroksida atau soda api, gas hidrogen, dan juga panas. Berikutnya kita masuk ke sifat fisika air. Yang pertama adalah air padat atau yang biasa kita sebut es. Air padat atau es memiliki bentuk dan volume tetap. Kemudian air padat atau es memiliki massa dan menempati ruang. Es seperti materi lainnya, memiliki massa yang akan menempati ruang di sekitarnya. Es memiliki partikel rapat dan teratur. Molekul-molekul dalam es tersusun sangat rapat, teratur, dan memiliki posisi tetap. Kurang padat atau anomali air. Sifat unik air dalam wujud padat atau es adalah densitasnya yang lebih rendah dibandingkan air dalam wujud cair, sehingga es bisa mengapung di atas air. Air dalam bentuk cair. Yang pertama adalah volumenya tetap. Yang kedua adalah meresap melalui celah kecil atau sifat kapilaritas. Karena molekulnya mudah bergerak, air dapat merembes dan masuk ke dalam celah-celah yang kecil. Yang ketiga adalah tegangan permukaan tinggi. Ikatan hidrogen antar molekul air menyebabkan adanya tegangan permukaan yang cukup kuat. Ada kalor jenis tinggi. Air memiliki kemampuan menyerap dan melepaskan panas yang besar tanpa mengalami perubahan suhu. Air dalam bentuk gas atau yang biasa kita sebut dengan uap air. Uap air ini memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap. Partikel renggang dan bergerak bebas. Partikel-partikel penyusun uap air atau molekul H2O sangat renggang dan memiliki gaya tarik antar partikel yang lemah. Molekul air adalah senyawa kimia dengan rumus H2O yang terdiri dari satu atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan dua atom hidrogen. Bentuknya melengkung dan bersifat polar, yang berarti memiliki pusat muatan positif dan negatif di lokasi. Sifat fisik molekul air yang pertama adalah memiliki rumus molekul H2O dan berat sekitar 18 gram per meter.
Yang kedua, air dapat berada pada 3 keadaan yaitu padat, cair, dan gas. 3. Air memiliki titik leleh dan didih yang tinggi dengan titik leleh 0 derajat Celcius dan titik didih 100 derajat Celcius. 4. Air merupakan pelarut universal. Air dapat melarutkan banyak zat kimia karena polaritas molekulnya, menjadikannya pelarut yang sangat efektif. Struktur molekul air. Struktur molekul air melengkung dengan satu atom oksigen terikat kovalen pada 2 atom hidrogen, mirip seperti huruf V atau tetrahedral yang terdistorsi. Atom oksigen memiliki 2 pasangan elektron bebas yang menyebabkan geometri melengkung ini dan menciptakan polaritas dengan sisi oksigen bermuatan negatif parsial dan sisi hidrogen bermuatan positif parsial. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen pada air terjadi ketika satu atom oksigen berbagi elektronnya dengan 2 atom hidrogen, membentuk ikatan kovalen tunggal di antara mereka. Atom-atom ini berbagi elektron untuk mencapai stabilitas, di mana atom hidrogen memenuhi aturan duplet dan atom oksigen memenuhi aturan oktet di kulit terluarnya. Proses ini menghasilkan molekul air yang bersifat polar karena oksigen secara signifikan lebih elektronegatif, menarik elektron lebih dekat, dan menciptakan muatan negatif parsial pada oksigen dan muatan positif parsial pada hidrogen. Ikatan hidrogen air. Ikatan hidrogen adalah salah satu jenis ikatan antar molekul yang terbentuk ketika atom hidrogen terikat pada atom nitrogen, oksigen, atau fluor. Ikatan hidrogen memiliki sifat elektrostatik karena atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada suatu atom menarik elektron atom tetangganya yang bersifat elektronegatif. Peran sifat oksigen dan hidrogen terhadap karakteristik air. Sifat atom oksigen elektronegatif tinggi, memiliki 2 pasangan elektron bebas, menarik elektron ikatan. Sifat atom hidrogen bermuatan parsial positif karena ditarik oksigen. Dampak pada air, membentuk jaringan ikatan hidrogen antar molekul, menyebabkan anomali air seperti es mengapung, air cair lebih rapat, dan memberi tegangan permukaan tinggi serta sifat kohesi. Fungsi air dalam kehidupan manusia. 1. Mengatur suhu tubuh. Air membantu tubuh mengatur suhu agar tetap stabil melalui keringat dan proses lainnya, terutama saat cuaca panas atau beraktivitas fisik. 2. Melancarkan pencernaan. Air berperan penting dalam menjaga fungsi pencernaan, membantu penyerapan makanan, dan melancarkan proses buang air besar. 3. Pelumas sendi. Air berperan sebagai pelumas alami pada persendian, membantu mengurangi gesekan antara tulang dan menjaga gerakan sendi tetap lancar. 4. Komponen vital dalam fotosintesis. Air adalah komponen utama dalam proses fotosintesis yang memungkinkan tumbuhan menghasilkan energi dan makanan. 5. Industri dan energi. Air digunakan dalam berbagai proses industri dan untuk menghasilkan tenaga listrik melalui PLTA atau pembangkit listrik tenaga air.